Masih bersama saya Budiman Tantojo di satu meja The Forum. Burhanuddin Muhtadi, saya ingin tanya ya, feeling politik Anda. Kalau lihat demo kemarin, Sudewo kan tampil di mobil rantis, dilemparin sandal, dilemparin itu gitu. Akankah dan efektifkah kalau dia bertahan? Memang secara sosial legitimasinya sudah runtuh. Ya. Dan satu-satunya yang bisa beliau pertahankan sekarang adalah legitimasi formal. Beliau terpilih secara langsung dengan perolehan 53%, dan tentu saja secara politik menjadi kurang efektif ketika masyarakat sedemikian besar melakukan penolakan. Nah, menurut saya menarik kalau kita lihat akarnya ya, tadi Bung Rifki menyampaikan akar masalahnya adalah terjadi penurunan alokasi transfer ke daerah ya, Prof. Jo ya. Betul, ya. Cukup besar, 29% lebih. Dari 900 triliun lebih menjadi untuk tahun depan itu 650 T. Dan itu yang mengakibatkan banyak pemerintah daerah melakukan kreativitas tanda kutip ya. Karena ada 125 tadi yang menaikkan PBB karena DAK, dana alokasi khusus dihapus, DAU itu dikurangi. Mau tidak mau mereka harus cari kompensasi. Nah, kompensasi paling mudah adalah menaikkan PBB. Menjadi problematik karena karakter Pak Sudewo itu dianggap sangat arogan karena ada 125 tetapi yang keluar resistensinya dalam bentuk demo yang luar biasa besar itu di Pati. Berarti ada persoalan lain, salah satunya adalah beliau menantang rakyatnya sendiri ya. Dan ada masalah lain sebenarnya. Ini Pati itu basis elektoralnya PD Perjuangan. Dari dulu bupatinya itu dari PDIP. Bahkan di 2024 ketika PDIP banyak mengalami penurunan, di Pati justru naik dari 20, sekian persen menjadi 28%. Artinya secara elektoral ini wilayah yang tidak bersahabat dengan Sudewo, tapi malah nantang. Yang kedua, secara kultural dan historis. Coba lihat Pati itu. Perlawanan ya. Adipati Pragola II. Itu adipati-pati di masa jayanya Sultan Agung Mataram yang melakukan perlawanan. Kemudian jangan lupa juga Samin ya, Saminisme salah satunya berpusat di Pati selain Bojonegoro, Rembang, kampung saya. Saya dari Rembang. Tetapi yang menarik adalah Saminisme ini itu kemarin waktu Semen Gresik mau dilawan mau bikin semen di Pegunungan Kendeng Pati dilawan dan akhirnya pindah ke Rembang. Jadi ini wilayah yang memang tidak mudah kalau misalnya pemimpinnya tidak cukup mengenal. Nah, beliau memang orang Pati, tetapi bisa menang 50% lebih loh itu. Ya, didukung oleh banyak partai waktu itu. Dan kita tahu pilkadanya dilakukan beberapa bulan setelah Pilpres. Jadi artinya, dan beliau dari partai Gerindra meskipun dulu aktivis Partai Demokrat ya, tetapi lagi-lagi secara common sense dan suasana kebatinan nasional pada waktu itu memang Gerindra sedang sangat kuat didukung oleh banyak partai pendukungnya dan itu yang membuat beliau menang 53%. Dan lawannya memang waktu itu beliau calon dari PD Perjuangan kan politisi lokal ya, yang sementara Pak Sudewo ini mantan anggota DPR. Tapi terkait kasus korupsi juga ya. Ada isu yang ada isu juga berkaitan dengan itu. Baik, Prof. Jo. Kalau menurut Prof. Jo, ini memang harus menunggu proses pemakzulan yang 60 hari, yang begitu lama, dipantau oleh publik, atau dengan legitimasi yang menurut Prof. Burhan begitu rendah, solusi ada? Apa yang menurut Anda baik dilakukan? Mas Budiman, kalau kepemimpinan yang bijak, yang arif ya, itu dalam keadaan di mana masyarakat luas nih, sudah terjadi yang namanya krisis kepercayaan kepada kepala daerah itu. Maka yang paling bijak itu adalah resign. Mengundurkan diri. Ya, dan kita sudah punya ada tradisi kok Pak Harto misalnya, ya kan tahun 98 kan saya menyatakan mengundurkan diri. Lah kenapa nggak ditiru oleh bupati? Apa sih bupati dibanding dengan presiden? Itu contohnya. Jadi kita punya pengalaman. Nah mungkin itu juga baik daripada memimpin pemerintahan daerah lalu tidak dihormati dan tidak dihargai oleh rakyatnya. Dan kemudian ketika dibikin kebijakan, rakyat menolak kebijakannya, mengabaikan kebijakannya. Nah, jadi akhirnya program-program kerjanya tidak akan efektif. Itu akan lebih baik ya posisi itu yang diri. Lebih baik ya. Jadi tradisi itu dalam pemerintahan di daerah harus kita
bangunlah ya. Dari Pati beri contoh. Nih Pak Bupati Sudewo nih akan lebih pas, dia lebih tepat ya, dia mengundurkan diri dalam keadaan krisis kepercayaan publik yang sudah ada. Politik itu is the business of trust kan? Ya Mas Burhan ya. Kalau nggak ada trust, kepercayaan, mengapain lagi? Oke, baik. Mas Rifki, Ketua Komisi 2 DPR. Adakah kemungkinan tadi yang Prof Jo sarankan kemudian Bupati Sudewo kemudian mundur sajalah? Karena ini kan soal trust sebetulnya. Atau diserahkan pada mekanisme formal, prosedural? Kalau itu kan kembali kepada yang bersangkutan dan standar moral dan politik yang bersangkutan. Bagi Komisi 2 DPR RI, kami mendorong Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina politik nasional nih, untuk kemudian bisa melakukan proses pembinaan kepada kepala-kepala daerah yang saat ini sebutlah mengalami distrust akibat kebijakan yang diambilnya. Dan karena itu, kalau beberapa waktu yang lalu kan ada kasus Luki Hakim, kita ingat nggak? Beliau berangkat ke Jepang gitu, kemudian dipanggil oleh Kemendagri, lalu ada semacam sanksi yang diberikan pembinaan kepada beliau. Hanya karena beliau berangkat kemudian lupa meminta izin cuti sementara dan seterusnya. Nah karena itu saya kira kasus-kasus yang terjadi di Pati harusnya juga menjadi poin penting bagi Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan sejumlah langkah yang diperlukan dalam rangka melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas politik, ya, termasuk bisa jadi meminta kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ahmad Lutfi, beliau menyampaikan beberapa hal yang dilakukan, terobosan-terobosan beliau untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Pati pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Dan saya kira langkah-langkah ini harusnya diumumkan kepada publik agar publik juga melihat kesungguhan kita pemerintah pusat untuk melakukan langkah-langkah itu. Secara individu, saya juga menghimbau, ini sahabat saya Mas Dewo ini, periode lalu kami sama-sama di Komisi 5 DPR RI. Teman dekat saya Mas Dewo ini. Saya menghimbau kepada Mas Dewo juga lebih wise, lebih bijaksana. Kaget nggak sebagai teman? Sebagai politisi senior, yang saya kira kalau kemudian mampu menjelaskan satu persatu ya, kebijakan-kebijakan yang tadi dipertanyakan, manfaatkan saja momentum angket DPRD itu sebagai sarana untuk membangun clearance kebijakan yang selama ini bisa jadi penuh dengan tanda tanya, penuh dengan pikiran-pikiran yang dianggap Mas Dewo dengan segala arogansi dan seterusnya. Ini titik balik saya kira, titik balik. Dan Mas Dewo ini kalau dilihat dari niatnya kan luar biasa. Beliau terpilih kembali pada periode ini 2024-2029 bareng-bareng kami, tapi memilih untuk kemudian tidak mengambil haknya sebagai anggota DPR RI terpilih, dilepaskan kemudian maju di Pati dengan segala kepercayaan diri dan segala komitmennya untuk membangun daerah. Saya kira kita kembalikan kepada niat awal yang baik. Jadi Mas Dewo-nya maju, tampil, kemudian jelaskan satu persatu dari apa yang dipertanyakan oleh DPRD, karena itu hak DPRD untuk mempertanyakan sejumlah kebijakan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada sisi yang lain kami mendorong Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi bagian dari proses pembinaan para kepala daerah yang sebutlah sekarang sedang Mas Rifki. Jadi pertanyaannya adalah apakah mungkin Kementerian Dalam Negeri atau Presiden memberikan atensi khusus atau pembinaan dalam kasus Pati? Kita bahas setelah jeda berikut ini.